Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya kondisi hati yang paling mulia adalah ketika kita bersyukur atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah curahkan kepada kita. Tentunya yang kita syukuri semata-mata bukan karena urusan pangan, bukan karena hanya urusan sandang dan papan, tetapi yang senantiasa kita syukuri adalah ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat membangun kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Karena sesungguhnya sebanyak apapun Allah memberikan kenikmatan dunia kepada antum, maka sesungguhnya dunia itu akan kita tinggalkan dan menjadi hisab untuk diri kita. Tetapi siapapun mereka yang diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ukhrawi, kenikmatan itu akan bermanfaat menembus kehidupan barzah dan bermanfaat dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Inilah yang kita syukuri ketika kita senantiasa dimudahkan, bukan mendapatkan dan meraup untung dalam kehidupan perdagangan, tapi kita bersyukur ketika kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan disibukkan di dalam perkara-perkara ibadah. Karena Allah itu apabila cinta kepada kita dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita, maka sesungguhnya Allah itu akan menyibukkan kita di dalam ketaatan dan menyibukkan kita di dalam ibadah. Sebagaimana sebaliknya apabila Allah itu benci sama kita, murka sama seorang hamba, maka Allah itu akan menyibukkan manusia itu di dalam perkara kemaksiatan dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk urusan dunia dan akhiratnya. Makanya Rasulullah dengan lisannya yang mulia menyampaikan di dalam hadis yang sahih, wa min alamati sukhtillah ayashkilahu bima la yanfa. Allah itu kalau sudah tidak senang sama manusia, Allah sudah murka kepada seorang hamba karena berlapis-lapis dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan, Allah akan sibukkan manusia itu dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Inilah yang kita khawatirkan apabila kita disibukkan dalam perkara-perkara yang mungkar, disibukkan dalam perkara yang bukan datang dari sunnah Rasulullah, dan tidak disibukkan oleh Allah di dalam perkara ketaatan dan ibadah. Makanya barang siapa mereka yang disibukkan di dalam ketaatan dan ibadah, inilah yang kita syukuri sebagai bentuk atas kemudahan ketika Allah memudahkan itu terjadi dan terwujud dalam kehidupan kita. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di dalam segala sesuatu kita perlu, di dalam segala sesuatu itu adalah diracik dengan yang benar. Karena segala sesuatu dari masakan saja, ternyata masakan itu perlu racikan yang benar. Kalau antum ingin membuat nasi goreng, antum hanya punya bawang merah, tapi tidak punya nasi dan bawang putih, tidak akan berubah bawang merah menjadi nasi goreng. Karena kalau antum ingin membuat nasi goreng, berarti antum harus datangkan bawang merah, bawang putih, ditambah dengan garam, kecap, plus nasi, jangan lupa dengan kompor. Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadikan nasi itu menjadi nasi goreng. Sama pula ketika kita membuat martabak, martabak pun perlu racikan yang benar. Racikannya adalah daging sapi yang dicincang, kemudian ada tepung dan adonannya, ada minyak zaitun dan minyak samin, kemudian digoreng. Maka kemudian jadilah martabak. Ditambah dengan cuka, menambah nikmat ketika kita makan martabak. Kita sepakat bahwasanya dalam masakan kita perlu racikan yang benar supaya menghasilkan masakan-masakan yang mampu dinikmati oleh lidah kita. Maka sama pula sesungguhnya hati kita ketika beribadah kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, dinukil kembali oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Kitabut Tauhid juz yang pertama, beliau menjelaskan sesungguhnya hati kita perlu racikan yang benar ketika kita beribadah kepada Allah supaya menghasilkan ibadah yang sensasional ketika kita beribadah kepadanya, ketika kita mampu meracik hati kita dengan racikan yang disampaikan oleh para ahlul ilmi. Karena ternyata, Masya Allah, bukan hanya nasi goreng yang butuh racikan, bukan hanya martabak yang butuh racikan. Hatimu ketika beribadah kepada Allah perlu racikan yang benar, supaya ibadahmu menjadi ibadah yang luar biasa, bukan di hadapan makhluk tetapi di hadapan Allah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan racikan yang benar ketika kita beribadah kepada Allah itu apa? Maka antum harus menjadikan hati antum menjadi 3 bagian, 3 racikan ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Racikan yang pertama ketika kita beribadah kepada Allah, 1, antum harus punya khauf. Bahwasanya beribadah kepada Allah itu harus memiliki takut.
Karena apabila kita tidak punya rasa takut, antum dan saya tidak akan memaksakan diri ke masjid. Kalau para wanita tidak takut kepada Rabbnya, maka mereka akan membuka aurat. Khauf itu penting, karena sesungguhnya ketika kita beribadah, akan mampu menjadikan kita beribadah kepada Allah ketika kita punya rasa takut kepada Allah. Makanya, di antara salah satu pokok kebaikan itu adalah orang yang punya rasa takut. Antum ketika takut terlambat datang ke kantor, antum akan bergegas untuk mengambil start lebih awal daripada tetangga antum. Karena antum tidak ingin terlambat ketika sampai ke kantor. Maka sama pula orang yang takut kepada Allah. Bedanya antara takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah itu apa? Para salaf berkata sesungguhnya takutmu kepada Allah menjadikan kamu semakin mendekat kepada Allah. Tapi takutnya kita kepada makhluk, antum takut kepada preman, antum takut kepada orang yang wajahnya sangar, kepalanya botak, maka antum akan menghindari orang itu ketika antum punya rasa takut. Tidak nyindir ya. Beliau orang baik insya Allah. Saya ralat, preman aja. Jadi ternyata ketika kita takut kepada makhluk akan menjadikan kita itu menghindari makhluk itu. Tidak ada yang kemudian takut kepada preman kemudian mendekat kepada preman. Kenapa? Takut kepada makhluk menjadikan kita menjauh dari makhluk. Itu yang dikatakan para salafus salih. Adapun takut kita kepada Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah ketika kita takut kepadanya. Antum bangun sepertiga malam yang terakhir, tidak menjadi bangkai pada sepertiga malam yang terakhir karena antum takut. Antum tahu sholat malam mampu memadamkan api neraka. Antum sedekah walaupun jiwa antum adalah jiwa yang bakhil, karena kita ini jiwanya jiwa yang bakhil. Antum bersedekah dan menermakan. Kenapa? Karena antum tahu sedekah itu mampu memadamkan api neraka yang mengancam kehidupan seorang hamba ketika pulang kepada kampung halamannya. Takut menjadikan kita berbuat kebaikan. Takut saja cukup? Tidak cukup. Kalau antum hanya punya rasa takut saja, tidak punya sifat dan racikan yang lainnya, antum akan menjadi orang yang khawarij, gampang mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Karena sesungguhnya di antara cirinya orang khawarij punya rasa takut yang besar, tapi tidak diimbangi dengan racikan yang lain, berbahaya. Dan itu akan menjadi fatal ketika kita punya rasa takut, tetapi tidak punya racikan yang lain. Racikan yang kedua, ketika kita beribadah kepada Allah itu apa? Roja. Bahwasanya kita ini harus memiliki sifat roja, berharap kepada Allah dan jangan putus asa terhadap rahmat Allah yang besar. Kalaulah kita pernah menggores dosa dan kemaksiatan ketika di waktu muda, ketika kita bodoh, ketika kita tergiur dengan nafsu, tergelincir dengan setan, maka sesungguhnya kalaupun antum tercabur dalam dosa, jangan putus asa dari harapan antum untuk kembali kepada Allah. Karena apa? Allah memberikan roja kepada hati kita supaya kita tidak pernah berputus asa ketika beribadah kepada Allah. Orang yang khauf harus disertai dengan sifat roja. Kalau ada orang yang khauf tidak ada roja, maka dia akan ketakutan terus tanpa menikmati ibadah dia kepada Allah. Tapi roja terus tanpa ada khauf bahaya, akan menjadi orang murji'ah. Di mana orang murji'ah itu mengatakan, yang penting Islam, yang penting syahadat, tidak sholat, tidak apa-apa, tapi insya Allah masuk surga. Tidak bisa, karena sesungguhnya harus beramal untuk membuktikan keislaman kita. Itulah racikan antara khauf dengan roja. Makanya kalau antum akan tergiur dengan dosa, pakai sifat khauf. Ingat kepada adab Allah yang pedih. Tapi kalau antum kemudian sudah terjebur dalam dosa, jangan pakai khauf, pakai roja. Bahwasanya dosa itu akan bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah selama antum bertaubat. Jangan salah loh ya meletakkannya. Antum mau dosa pakai roja, jadi beneran dosanya. Kalau kemudian antum sudah dosa khauf, tidak jadi taubat. Tapi disitulah kita paham, di dalam kita ibadah ada khauf, ada roja. Cukup? Iya. Para ulama lalu kemudian mengatakan yang ketiga, Syekhul Islam, racikan yang ketiga, ketika kita beribadah kepada Allah itu adalah mahabbah, harus punya rasa cinta. Karena sesungguhnya ketika antum punya khauf, punya roja, kemudian tidak punya mahabbah, perjalanan ini di dalam beribadah tidak akan terasa nikmat. Karena sesungguhnya di antara perkara yang melapisi kehidupan ibadah menjadi nikmat itu ketika seseorang itu memiliki mahabbah, cinta yang besar kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan memiliki sifat mahabbah, orang itu akan merasakan kenikmatan di dalam penghambaan dia kepada Allah ketika dia memiliki rasa cinta. Makanya Masya Allah perhatikan, orang yang jatuh cinta sama-sama safar, yang satu jatuh cinta, yang satu tidak jatuh cinta. Safar itu akan terasa berbeda maknanya bagi orang yang tidak jatuh cinta, biasa. Ketika kemudian dia safar tidak ada rasa cinta.
Tapi kalau ada orang yang safar tetapi dia punya mahabbah kepada apa yang dia cintai di dalam safar yang akan dia tempuh, perjalanan itu akan dia nikmati. Kenapa? Dia akan bertemu dengan orang yang dia cintai. Itulah mahabbah. Karena sesungguhnya mahabbah itu termasuk di antara komponen penting ketika kita beribadah kepada Allah, supaya perjalanan kita menghambakan diri kepada Allah tidak terasa hamba dan tidak terasa pahit ketika kita memiliki sifat mahabbah yang benar kepada Rabb yang kita cintai. Kalau orang sudah jatuh cinta, Masya Allah kita sepakat bahwasanya cinta itu melahirkan senyuman dan melahirkan kebahagiaan. Berapa banyak itu anak muda yang sering berkata kalau lagi jatuh cinta, yang haram ya, ataupun yang halal, sering mengatakan bahwasanya kalau jatuh cinta, kotoran saja terasa coklat. Walaupun saya tidak percaya. Tapi ternyata di situ kita sepakat bahwasanya jatuh cinta itu membahagiakan bagi sebagian orang. Bahkan sebagian besar kita itu kalau kemudian punya cinta akan lahir kenikmatan di dalam kita beribadah, kenikmatan di dalam hidup. Maka sama pula ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus mengerti ikhwan, bahwasanya di dalam antum dan saya beribadah kepada Allah, antum bukan hanya perlu khauf, antum bukan hanya perlu roja, tetapi antum perlu mahabbah, supaya perjalanan kita dalam panggung kehidupan yang singkat menghambakan diri kepada Allah itu terasa nikmat. Di dalam kita beribadah ketika kita memiliki sifat cinta kepada zat yang kita sembah dalam kehidupan ibadah. Sebagaimana rasa cinta dan senangnya manusia ketika akan bertemu dengan orang yang dia puja. Senang. Perjalanan jauh ketika macet pun akan terasa nikmat. Kenapa? Dia bertemu dengan seseorang yang akan dia temui dalam muara safarnya. Inilah yang menjadikan Nabi ketika Nabi mendidik para sahabat, disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin juz yang ketiga. Syekh Utsaimin menerangkan Rasulullah itu merupakan seorang nabi yang berhasil bagaimana menanamkan jiwa kepada para sahabat, kecintaan mereka kepada Allah itu begitu besarnya. Sehingga kemudian kita mendapati cerita-cerita yang fantastik terjadi kepada para sahabat yang susah dinalar dengan logika kita. Kenapa? Karena mereka punya rasa cinta yang besar kepada Rabb yang mereka sembah. Kita mendapati Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendapati ibunya itu protes kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Maka kemudian ibunya meminta dan berharap sekaligus pula memohon supaya Sa'ad bin Abi Waqqas itu melepaskan keislaman setelah dia mengikrarkan syahadat. Perhatikan jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menghadapi ibu yang dia cintai dan dia takzimi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, ibu, kalaupun ibu punya 10 nyawa, tidak akan pernah aku kembali kepada agama yang dulu, walaupun satu persatu nyawa yang ibu miliki diambil oleh Allah. Kenapa sampai sedemikian luar biasanya? Karena hati mereka telah dialiri dengan mahabbah yang besar kepada Allah ketika Nabi menjadi Rasul yang paling berhasil menanamkan jiwa mahabbah kepada para sahabat. Ini juga yang kemudian terjadi kepada anaknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafik yang terkenal bagaimana dia itu membenci Nabi, membenci Quran ketika diturunkan, dan pernah memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ketika tersebar desas-desus bahwasanya Nabi itu akan membunuh Abdullah bin Ubay karena tingkat kemunafikannya, antum tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya Rasulullah dan menawarkan itu kepada Nabi pertama kali? Ternyata bukan Abu Bakar, bukan Umar. Yang menawarkan diri untuk membunuh Abdullah bin Ubay, tokoh atau gembong munafik yang paling besar dalam sejarah, itu anaknya sendiri. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau memang perlu Abdullah bin Ubay itu dibunuh ya Rasulullah dan dipenggal kepalanya, biarkan aku yang memenggal kepalanya ayahku ini untuk aku serahkan kepada dirimu. Inilah cinta yang kemudian menjadikan akhirnya para sahabat betul-betul mereka tidak ada yang mereka lihat yang paling besar dalam kehidupan kecuali adalah Allah. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini kita harus paham bahwasanya yang paling besar dalam kehidupan kita bukan gunung. Yang paling besar dalam kehidupan kita bukan lempengan-lempengan besi yang ditumpuk-tumpuk menjadi berat. Yang paling besar dalam kehidupan kita bukan matahari. Tetapi sesungguhnya yang paling besar dalam kehidupan kita ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah. Ketika Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya keridhaan Allah itulah yang paling besar dalam kehidupan seorang makhluk. Karena apabila seseorang itu telah menjadikan Allah menjadi tujuan di dalam dia beribadah dan ingin mendapatkan cintanya, Masya Allah, itulah orang yang paling berat dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Kalau sudah menetapkan Allah itu menjadi tujuan. Karena kita sepakat, kalau antum dan saya sudah jatuh cinta kepada Allah, maka kalau sudah jatuh cinta apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan ridho.
Karena yang namanya cinta, antum tahu kenapa cinta itu disebut dengan habbun atau hubbun? Di dalam silsilah atau amalul qulub, kenapa cinta itu disebut dengan habbun atau hubbun? Diambil dari akar kata sofin, lurus, bening. Kenapa? Karena orang yang sudah jatuh cinta, dia bening melihat kepada apa yang dia cintai. Orang kalau jatuh cinta itu kan bening melihat apa yang dia cintai. Seorang suami kalau sudah jatuh cinta sama istrinya, baru nikah, masih anget-anget nikahnya, istrinya ngorok ataupun suaminya ngorok, maka kemudian suami akan bilang, "Tidak apa-apa, inilah instrumen paling indah yang pernah saya dengar." Kenapa? Baru cinta, bening dia. Kalau kemudian istrinya tidak bisa buat soto-sotonya tidak enak, ngomongnya juga akan enak. Tidak apa-apa, Dek, sotomu tidak enak memang. Karena aku sudah bosan dengan soto yang enak, memang aku nyari soto yang tidak enak. Kenapa? Cinta, makanya diambilnya dengan kata habbun, safin, bersih dia. Sama pula ketika kita cinta kepada Allah, orang yang telah berhasil menjadikan Allah menjadi pusat tujuan cintanya dalam hidup ibadah yang dia kerjakan, dia akan bening memandang apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan apapun yang diperintahkan Allah menjadi ringan untuknya. Itulah yang tergambar dalam kehidupan para sahabat. Inilah pula yang menjadikan kita untuk membahas apa sih yang akan Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, dan apa pula yang harus kita lakukan supaya kita dicintai oleh Allah. Karena ternyata kita punya khauf, kita punya roja, tapi kalau nggak punya mahabbah, bisa jadi kita futur. Apa itu futur? Patah semangat, patah arang ketika beribadah, tidak mampu istiqamah. Kenapa banyak orang yang mereka tidak mampu istiqamah? Para ulama dalam Tazkiyatun Nufus membahas salah satu perkara yang menjadikan orang sering tidak mampu istiqamah karena dia tidak memiliki sifat mahabbah kepada Rabb-nya. Karena iman kita hari ini, ikhwan, belum tentu menjamin iman kita ketika meninggal dunia. Kecuali orang-orang yang telah betul-betul menjadikan Allah itu menjadi tujuan yang dia cintai dalam seluruh kehidupan. Jadi inilah yang menjadikan kita hari ini kita akan bahas apa yang terbesar dalam kehidupan kita. Bukan gunung, bukan matahari. Tetapi yang terbesar dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan cinta dan ridhonya Allah yang turun dalam kehidupan kita. Itulah yang paling dahsyat, dan kita akan membicarakan bagaimana kita mampu dicintai oleh Allah. Maka mari kita bicarakan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu mengkondisikan para sahabat supaya para sahabat itu cinta kepada Rabb-nya. Nabi itu menuturkan dan menyampaikan kepada para sahabat keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Karena Allah kalau sudah jatuh cinta, Allah tidak pernah main-main kepada orang yang Allah cintai. Sebagaimana laki-laki yang betul-betul jatuh cinta, dia tidak bermain-main dengan perempuan yang dia cintai. Wallahi, Allah itu tidak mirip dengan makhluknya, dan Allah itu kalau jatuh cinta, Allah tidak pernah main-main. Makanya setidaknya diterangkan dalam kitab Silsilatul Amalil Qulub oleh Syekh Shalih Munajjid hafizahullah ta'ala. Maka kemudian Rasulullah itu menerangkan setidaknya 4 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhai. Di mana 4 keutamaan ini tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang selain mereka. Khusus, limited edition kepada orang yang Allah cintai dan Allah ridhai. Supaya mampu juga kita mengukur apakah kita sudah dicintai oleh Allah ataukah belum. Karena sering kita mengukur posisi kita di mata manusia, tapi kita sering lalai mengukur posisi kita di hadapan Allah itu sampai seberapa dekatnya. Maka kita perhatikan apa yang Allah lakukan ketika Allah jatuh cinta, sembari kita meraba dalam hidup kita. Sudahkah kita dicintai oleh Allah ataukah belum? Makanya Rasulullah SAW mengatakan 4 perkara. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Allah, terkadang lafadznya dari Allah, terkadang lafadznya dari Rasul. Ya, dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Allah berfirman di atas arsy-Nya ketika mengabarkan kepada kita lewat lisan Rasulullah tentang apa yang Allah lakukan ketika Allah itu jatuh cinta. Suf ikhwan, bukan hanya antum yang jatuh cinta, Allah pun jatuh cinta, dan cintanya Allah, cinta yang tidak menyerupai dengan cintanya makhluk.
Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak mirip dengan siapapun. Tapi Allah itu punya rasa cinta. Maka Allah kemudian berfirman, kalau aku mendapati seorang hambaku, dia melakukan perkara-perkara yang wajib, lalu kemudian dia menambahnya dengan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku ini jatuh cinta kepadanya. Jadi kalau antum ingin dicintai oleh Allah, di dalam penggalan awal hadis ini, Allah mengatakan, kalau aku mendapati hambaku melakukan yang wajib, kemudian dia menambahnya dengan yang sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib, yang senantiasa dia rutinkan. Dia merutinkan pula terhadap perkara-perkara yang sunnah. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah, tolong ya, jangan remehkan sunnah. Karena sunnah itu merupakan bagian dari jalan kita menuju surganya Allah dan memetik cintanya dari Allah. Maka Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaradtu alaihi. Kalau aku mendapati hambaku melakukan yang wajib, ketika mereka tidak pernah letih melakukan yang wajib, dia menambahkan dengan yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku ini jatuh cinta kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Rabb yang kita cintai dengan seluruh jiwa kita kalau jatuh cinta? Allah lalu menerangkan, fa in kuntu ahbabtuhu, kalau aku ini sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan kemudian menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dipakai untuk mendengar. Wa yadahu alladhi, dan kemudian aku akan menjadi tangannya yang dipakai untuk memegang, dan aku akan menjadi ayunan langkah kakinya ketika dia melangkah. Masya Allah. Jadi ketika Allah itu jatuh cinta kepada antum, ikhwan, Allah itu tidak janjikan kepada antum adalah kekayaan. Karena Allah tidak menerangkan di sini, kalau aku jatuh cinta, aku cukupi mereka dalam kekayaan. Masya Allah. Kalau Allah cinta itu dengan kekayaan memberikan kepada kita, berarti orang kafir itu pengemis semua hari ini. Karena mereka apa? Tidak pernah melakukan yang wajib dan yang sunnah. Tapi Allah menerangkan kepada kita dan merevolusi pemikiran kita yang salah. Allah itu kalau jatuh cinta kepada kita, tidak memberikan harta. Ada yang diberikan harta, ada yang tidak diberikan harta. Ya? Tetapi Allah ketika mendapati seorang hamba yang Allah cintai, ketika dia melaksanakan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah, maka kemudian aku akan menjaga pendengarannya. Aku akan menjaga penglihatannya. Aku akan menjaga tangannya. Aku akan menjaga dari kakinya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, minal ma'asi wal dhunub. Apa maksudnya Allah menjaganya? Allah jaga orang yang Allah cintai supaya tidak mudah melakukan kemaksiatan dan dosa. Jadi orang-orang yang apabila mereka telah dicintai oleh Allah, tanda pertama yang kita lihat dalam kehidupan mereka adalah Allah mudahkan mereka melakukan ketaatan, tetapi Allah sukarkan dan sulitkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Allah dalam ridhonya dan cintanya tidak pernah meridhoi seorang hamba yang Allah cintai ketika dia mendekat kepada neraka. Padahal neraka itu bagian dari kemurkaan Allah. Jadi Masya Allah. Makanya kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah itu apa? Allah jaga mereka. Mari kita ambil contoh-contoh orang yang jelas pasti dicintai oleh Allah. Bagaimana Allah itu memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam hadis ini. Nabi Yusuf. Contohnya, kita sepakat seluruh Nabi itu adalah dicintai oleh Allah. La khilaf, tidak ada khilaf itu. Tahukah kita bahwasanya Nabi Yusuf itu pernah mendapatkan godaan besar ketika digoda seorang wanita, istri majikannya, sang raja. Ketika beliau menjadi musafir, artinya di tempat rantau tidak ada yang kenal dengan Yusuf. Kenapa? Di situ dia merantau di Mesir itu. Kemudian ternyata wanita tersebut menawarkan dirinya dan kemudian memberikan dirinya secara haram kepada Yusuf. Tetapi Yusuf mampu meninggalkan. Apakah kemudian kita mengira Nabi Yusuf tidak suka? Kata siapa? Nabi Yusuf itu senang sama perempuan itu. Di dalam hatinya, wahamma biha wahammat bihi. Sesungguhnya Yusuf itu senang. Hamma itu Pak, senang yang betul-betul senang. Kalau bahasa Jawa itu kerentak. Betul-betul senang. Sebagaimana perempuan itu juga betul-betul senang kepada Nabi Yusuf. Makanya kalau kemudian kita bersama dengan orang-orang yang berdosa itu sama, punya nafsu. Yang membedakan apa? Satu, menahannya. Orang soleh apa nggak punya nafsu? Masya Allah, kalau kita nggak punya nafsu Pak, nggak ada syariat nikah. Makanya dalam Islam ada syariat nikah. Kenapa? Untuk meredam nafsu. Maka Nabi Yusuf itu betul-betul senang
Sama sebagaimana perempuan itu senang kepada Nabi Yusuf, cuma Nabi Yusuf itu punya iman. Antum tahu apa yang menjadikan Nabi Yusuf mampu meninggalkan wanita itu walaupun hatinya ini penuh dengan rasa gelora, senang kepada wanita tersebut, tapi dia tinggalkan yang haram itu sampai kemudian dia dipenjara. Antum perhatikan dalam surat Yusuf, laula an ra'a burhan rabbih. Kalau bukan karena dia melihat tanda Rabbnya, maka Yusuf itu akan jatuh dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yaitu adalah zina. Antum harus tahu ikhwan, Syekh Shalih Fauzan menerangkan, tidak ada dosa yang paling Allah benci dari aliran kenikmatan yang dirasakan manusia kecuali itu dosa zina. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Makanya hukuman hudud yang paling berat itu bukan kisos. Hukuman hudud itu yang paling berat diberikan kepada orang yang berzina, terutama ketika dia sudah menikah. Ditaruh di dalam lubang, tersisa kepalanya. Kemudian disiapkan batu bagi orang yang sudah pernah berzina ketika sudah menikah. Disiapkan batu, batunya bukan batu yang gede, yang sekali dijatuhkan ke kepala itu pecah, prek, mati. Ya. Beda dengan kisos kan? Kisos itu pedangnya harus tajam atau tidak? Harus tajam. Yang mana kalau kemudian dijatuhkan langsung putus. Tidak boleh. Dengan kemudian pisau dapur. 5 menit, 6 menit sampai tidak mati-mati, tidak boleh. Makanya orang yang dikisos itu pada dasarnya tidak merasakan kesakitan kecuali sebentar saja. Tapi beda dengan hukuman rajam. Rajam itu Syekh Utsaimin menerangkan dalam juz yang keempat ketika beliau menerangkan tata cara rajam. Yaitu adalah kemudian ditaruh di dalam lubang, disiapkan batu. Batunya tidak boleh gede yang langsung bisa mematikan orang ketika dirajam, tapi tidak boleh kecil-kecil, kerikil, 4 hari 4 malam tidak mati-mati, tidak boleh. Tapi batu yang sedang, kenapa? Supaya ketika dilemparkan, maka dia merasakan sakit seluruh urat syarafnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagaimana kemudian dia merasakan sakit, merasakan nikmatnya ketika dia berzina. Karena zina itu dirasakan kenikmatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu Allah benci. Ketika Allah mendapati Nabi Yusuf digoda dengan satu dosa yang Allah benci, yaitu mengalirnya kenikmatan dengan cara yang haram, maka Allah menerangkan laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena melihat tanda Rabbnya, maka jatuhlah Yusuf dalam perbuatan itu. Antum tahu nggak apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Kalau kita tidak membaca tafsir, tidak akan ngerti. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah Nabi Yusuf itu melihat ayahnya Yakub. Yakub itu berkata kepada Yusuf, Yusuf, kamu nabi. Ini haram perempuan ini. Tinggalin, kamu nabi. Inilah yang menjadikan sebagian para ulama mengatakan pendidikan anak itu yang paling penting dan paling dominan itu ayah. Karena yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu bukan ibunya. Tapi yang dilihat oleh Nabi Yusuf siapa? Ayahnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bukan itu yang dilihat oleh Nabi Yusuf. At-Tabari menukil satu riwayat yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah Allah menggelar azab di neraka yang Allah timpakan kepada orang yang mereka berzina. Bagaimana pedihnya mereka ketika disiksa di neraka kelak. Ketika Nabi Yusuf melihat itu gambarannya begitu nyata, kalau gambaran kita itu kayak 3 dimensi. Begitu nyata terpampang di matanya Yusuf, maka akhirnya padam syahwatnya Yusuf, dia tinggalkan wanita tersebut yang sampai akhirnya wanita itu merobek bajunya Yusuf dari arah belakang. Kenapa Allah kemudian memperlihatkan itu kepada Nabi Yusuf? Karena Allah tidak ridho apabila orang yang Allah cintai setelah dia menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, mendekat kepada perkara zina. Kenapa Allah perlakukan itu? Karena Allah cinta. Kenapa Allah kerjakan itu? Karena Allah ridho kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang dicintai oleh Allah sebagaimana para nabi dan para rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Dan cara Allah ketika mencintai Yusuf, Allah tidak kayakan Yusuf di awal-awal kehidupan. Allah timpakan ujian sampai digoda dengan seorang wanita. Baru Allah jaga supaya Nabi Yusuf tidak mendekati apa yang Allah benci, yaitu zina. Yusuf. Selesai? Contohnya? Belum. Kita ambilkan contoh lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam satu riwayat yang sahih dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, beliau itu penggembala kambing. Ya? Penggembala kambing. Kenapa sih Ustaz para nabi rata-rata menggembala kambing? Itu karena menciptakan karakter kesabaran. Makanya kalau antum bosnya antum itu marah-marah, suruh gembala kambing biar sabar. Karena setiap para nabi itu menggembala kambing rata-rata.
Tidak terkecuali adalah Rasulullah yang menyebutkan tadi menggembala kambing menciptakan sabar itu adalah Sofir Rahman Al-Mubarakfur di dalam Rahikul Maktum. Rasul menggembala kambing ketika masih muda bersama dengan teman beliau, sahabat beliau, Kharijah Mekah, di luar kota Mekah. Ketika lagi sibuk menggembala kambing, apa yang terjadi ikhwan? Yang terjadi adalah fasami asautan ta'ti min hayati Mekah. Tiba-tiba Nabi itu mendengar suara musik yang datang dari arah kota Mekah. Bertalu-talu suara itu sampai terdengar oleh kupingnya Rasulullah. Maka Rasul yang saat itu masih muda, belia, yang betul-betul kemudian tidak pernah mendekati kepada perkara jahiliyah, kemudian karena tidak ngerti, tanya kepada teman yang kemudian menemani beliau, "Mahada saud, ini suara apa sih ini?" Lalu kemudian temannya mengatakan, "Sautun arisa fulan bi fulana." Ini suara pesta perkawinan orang musyrik, orang Quraisy. Mereka sedang menikahkan pernikahan mereka. Jadi tradisi pernikahan sampai pakai musik yang kerasnya luar biasa. Itu sebenarnya kebiasaan orang-orang musyrik. Maka ketika Nabi mendapati bahwasanya itu adalah suara pesta perkawinan ketika orang-orang Quraisy menikahkan anak-anak mereka, faqama min majlisihi, Nabi itu berdiri dari tempat duduknya. Nabi pengen tahu, bukan untuk ikut serta. Nabi pengen tahu yang dilakukan oleh orang musyrik, orang Quraisy itu ketika menikahkan anak itu kayak apa acaranya. Maka kemudian Rasulullah itu kemudian berdiri mengayunkan langkah kakinya menuju ke kota Mekah. Tapi antum tahu? Fayahtu khutwatan. Baru melangkahkan kaki beberapa langkah. Faja'alallahu nu'asa fi ainaihi. Allah itu membuat ngantuk yang mengenai kepada kedua bola matanya Rasul. Dibuat ngantuk ikhwan. Yang mana rasa kantuk itu tidak mampu ditahan oleh Rasul. Lalu kemudian Nabi akhirnya duduk di bawah sebuah pohon tertidur dengan pulasnya. Walam yukiduhu illa min harrati syamsi. Tidak ada yang membangunkan Nabi saat itu kecuali satu, terpaan matahari mengenai wajahnya Nabi. Baru kemudian Nabi itu bangun. Saking nyenyaknya beliau tidur di sebuah pohon ketika Allah yang menidurkan itu. Nabi bertanya ketika suara itu sudah tidak terdengar karena tidurnya pules. Sebagaimana tertidurnya Ashabul Kahfi di dalam goa, cuma beda. Kalau Ashabul Kahfi sampai ratusan tahun. Nabi lalu bertanya, "Aina saut?" Loh, suara yang tadi kita dengarkan mana? Temannya lalu kemudian menjawab, "Dhahaba saut." Sudah hilang Muhammad, selesai. Kamu tertidur dengan begitu pulasnya. Insya Allah. Sampai kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah pun mendengarkan suara yang sama. Ada pesta perkawinan lagi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kembali Rasulullah mendengarkan. Dan kembali Rasulullah itu ingin datang ke kota Mekah. Dan kembali Allah kirimkan ngantuk yang mengenai kepada bola matanya Nabi. Tertidur lagi Nabi di bawah pohon. Dan tidak dibangunkan oleh Allah kecuali matahari yang menerpa wajahnya. Dan Nabi bertanya kembali, "Mana suara tadi?" Habis. Dan Nabi itu baru tahu setelah beliau menjadi seorang Rasul, baru kemudian beliau tahu ternyata yang menidurkan saya saat itu dari suara yang kemudian datang dari kota Mekah, yang menidurkan aku adalah Allah semata. Lihat ikhwan, ditidurkan dari suara kemaksiatan dan dosa. Makanya kalau ada orang yang tertidur ketika majelis ilmuwan, khutbah Jumat apalagi, Rasulullah itu ditidurkan oleh Allah bukan dalam perkara-perkara ketaatan. Tetapi sesungguhnya Rasulullah ditidurkan oleh Allah ketika Rasulullah mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah datang dari arah kota Mekah. Allah nidurkan karena Allah tidak ridho pendengaran Rasulullah itu sampai mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Siapa yang mampu menidurkan kita? Allah. Sebagaimana Allah yang mampu menjadikan kita ketawa dan mampu menjadikan kita ini menangis. Kenapa Allah lakukan itu kepada nabinya dan rasulnya? Karena Allah cinta dan ridho kepada Rasulullah. Allah tidak ridhoi orang yang Allah cintai apabila jatuh dalam perbuatan yang Allah murkai. Makanya orang yang dicintai oleh Allah ikhwan, Masya Allah, hebat betul kehidupan mereka. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Tapi nampak bagaimana mereka ketika beriman kepada Allah dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan dan Allah sulitkan dalam perkara kemaksiatan. Allah jadikan orang yang Allah cintai itu buta ikhwan. Tapi bukan buta yang tidak bisa melihat, buta. Dia tidak bisa melihat kemaksiatan dan kekufuran. Tidak bisa melihat dosa dan perkara yang dibenci oleh Allah. Tutup matanya, mengingkari hatinya.
Allah akan jadikan orang yang Allah cintai itu tuli. Apa itu artinya tuli? Tuli bukan tuli yang tidak bisa mendengar. Tuli, dia tidak bisa mendengarkan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Gusar hatinya kalau mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan Allah akan jadikan tangan dan kaki orang yang Allah cintai lumpuh. Tapi bukan lumpuh yang tidak bisa bergerak. Lumpuh, dia bisa mendatangi tempat kemaksiatan dan tempat yang Allah benci. Karena begitulah konsep Allah ketika Allah telah jatuh cinta kepada hambanya. Allah sempurnakan rasa ridhonya. Allah jadikan orang-orang itu sempurna di dalam ketaatan, mudah melakukan ibadah, dan Allah tutup pintu menuju kepada kemaksiatan. Loh, ini pernah terjadi pula ini kepada salah seorang tabi'ut tabi'in, namanya Abu Bakar. Diceritakan dalam kitab Sifatus Shafa oleh Ibnu Jauzi. Antum tahu ada yang namanya Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini hampir persis ceritanya dengan Nabi Yusuf. Cuma konteksnya beda. Persamaannya dengan Nabi Yusuf itu apa? Sesungguhnya Yusuf saat itu, sesungguhnya Abu Bakar saat itu merupakan pemuda yang tampan. Wangi, tampan. Disenangi banyak perempuan. Sampai ada di antara perempuan-perempuan yang senang itu membuat makar kepada Yusuf, kepada Abu Bakar, supaya dia mampu melampiaskan nafsunya kepada Abu Bakar. Dibuat rencana, detail, rapi. Diundang Abu Bakar ke rumahnya. Datang. Lalu kemudian akhirnya ditutup, dikunci, kemudian dipegang kuncinya, dimasukkan ke satu tempat yang tidak mampu diraih oleh Abu Bakar. Wanita itu berkata kepada Abu Bakar, ayo kita bersenang-senang, lampiaskan nafsumu pada diriku. Dan akan aku tutupi semua yang terjadi di antara kita. Tapi kalau kamu mencoba untuk keluar, aku akan teriak dan aku akan mengabarkan bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Masya Allah, pilihannya susah. Ya. Hampir kemudian dibuka-buka, perempuan itu berkata, kalau kamu nekat keluar, maka sesungguhnya aku akan teriak-teriak dan kamu akan dihakimi masa bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Ikhwan, coba Masya Allah. Tiba-tiba Allah itu memberikan ilham kepada Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ainal ma'. Mana tempat air? Jadi kemudian seakan-akan Abu Bakar berkata, biarkan aku membersihkan dulu deh. Kalau memang kita mau bersenang-senang, biarkan aku membersihkan tubuhku dulu supaya bersih, supaya nanti senang. Kemudian wanita tersebut senang, gembira. Masya Allah, makarnya dia sangka berhasil. Sudah, itu loh tempat air. Kamu datang, kamu bersihkan. Habis itu kita bersenang-senang. Maka kemudian Abu Bakar pergi ke kamar mandi itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan olehnya, ikhwan? Hilang rasa jijiknya, hilang rasa khawatirnya. Dia ambil kotoran-kotoran di tempat kamar mandi sang wanita yang kemudian menjebaknya dalam makar tersebut. Dia lumuri seluruh tubuhnya itu kemudian dengan kotoran itu. Masya Allah. Hilang itu rasa jijiknya. Lumuri seluruhnya dari wajah sampai ke ujung kaki. Keluar dari kamar mandi. Dia berkata kepada wanita tadi, ayo. Kalau mau senang-senang. Masya Allah. Kalau kita baca salaf itu susah banget untuk kemudian kita ini. Karena luar biasa mereka dalam akhlak. Puasa mereka dalam iman. Dia berkata kepada wanita itu, ayo. Maka wanita itu tidak dihilangkan rasa jijiknya kan sama Allah. Dia jijik. Kemudian ngomong, teriak. Dan berkata, bentak-bentak Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Dibuka pintunya, diusir Abu Bakar dari rumahnya. Masya Allah. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Abu Bakar. Walaupun dia menebus dirinya dengan lumuran kotoran. Keluar ikhwan. Antum tahu peristiwa itu kemudian tidak berhenti. Langsung dilanjutkan. Sampai kemudian akhirnya Abu Bakar tidur di rumahnya setelah dia membersihkan. Dia mandi, dia bersihkan. Tidur. Dalam tidurnya itu kemudian dia mendengar suara Allah meridai apa yang telah dia kerjakan ketika meninggalkan wanita. Karena semata-mata takutnya kepada Allah. Apa yang terjadi? Bangun. Keluar itu minyak, keluar itu bau wangi di dalam tubuhnya. Dimana kemudian ketika dia pergi ke Mesir, orang-orang tanya, ini minyak wangi apa yang kamu kenakan? Beda dengan minyak wangi yang biasa kamu kenakan. Ini layaknya minyak kasturi. Tapi kemudian dia itu tidak bisa jawab, nggak ngerti, saya nggak pakai minyak kasturi. Pulang dia ke rumah, dia mandi, dia bersihkan, nggak hilang-hilang ikhwan. Masya Allah. Kalau ada kayak gini, penjual minyak wangi tidak laku. Masya Allah, akhirnya dia kemudian mandi lagi, tapi minyak wangi itu tidak pernah hilang dari tubuhnya.
Sampai akhirnya mereka, para tabi'ut tabi'in, teman-temannya, sahabatnya itu memberikan lakop, memberikan gelar kepadanya Abu Bakar al-Miski, Abu Bakar yang wanginya sebagaimana minyak kasturi. Disitulah kemudian kita mendapati apa yang tadi disampaikan oleh Allah. Allah itu kalau jatuh cinta sama antum, sama saya ikhwan, ada yang dimudahkan oleh Allah rezekinya, ada yang disulitkan. Ingat ikhwan, kalaupun antum disulitkan rezekinya bukan berarti Allah itu membenci antum. Tapi ketika antum dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid, menikmati majelis ilmu, mampu beramal setelah antum mendapatkan faedah ilmu yang disampaikan dalam taman surga, maka sesungguhnya di antara tanda Allah mencintai kita, Allah mudahkan kita untuk mencintai ketaatan dan menjadikan kita benci dengan perkara dosa dan kemaksiatan. Kalau kita belum mendapati itu dalam tumbuh dalam jiwa kita dan hati kita, berarti kita memang belum dicintai oleh Allah. Karena Allah itu adalah zat yang tidak pernah menyelisih janji. Dan Allah jelas katakan, fa in kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepadanya, kuntu samahul ladzi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan semuanya itu dijaga oleh Allah. Siapa yang mampu mengalahkan penjagaan yang datang dari Allah? Tidak ada. Mustahil kita mendapati makhluk yang mampu menandingi Allah ketika menjaga hambanya. Makanya Allah mensifati dirinya itu apa? Al-Hafidh, maha penjaga. Kalau antum membaca syarahnya, penjelasannya, siapa yang dijaga oleh Allah? Salah satunya hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah cintai. Selesai penggalan hadis itu? Belum. Allah kemudian masih melanjutkan. Kalaupun wala in sa'alani, kalau mereka meminta sesuatu kepada diriku, kata Allah, kalau mereka minta, aku kasih apa yang mereka minta. Wala ini sta'adani, kalau mereka meminta perlindungan kepada diriku, aku berikan itu perlindungan kepada mereka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah, kalau meminta sesuatu, para ulama sebagian mengatakan meminta urusan akhirat, Allah kabulkan. Jadi kalau mereka meminta urusan akhirat, mereka dikabulkan oleh Allah, tidak pernah ditolak. Dan kalau mereka meminta perlindungan kepada Allah, Allah berikan perlindungan itu kepada mereka. Makanya wali-walinya Allah, jangan pernah ngelawan wali-walinya Allah ketika mereka bertakwa. Melawan orang yang beriman itu, walaupun antum punya 1000 tentara, tidak akan pernah mampu melawan orang yang beriman. Kenapa? Sesungguhnya saat itu kita berhadapan dengan orang yang dijaga oleh Allah. Kita ambil ceritanya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad dijaga oleh Allah. Imam Ahmad, ikhwan, itu kemudian menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa? Mengatakan Quran itu makhluk itu bahaya, ikhwan. Apa bahayanya, Ustaz? Kalau antum mengatakan Quran itu makhluk, berarti antum menjadikan Quran itu sama dengan makhluk. Bisa salah, bisa benar. Itu pemahaman bahaya. Imam Ahmad menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk. Dia katakan Quran itu kalamullah. Berakibat apa? Berakibat akhirnya beliau dihukum, diambil dari rumahnya, diseret untuk dibawa ke penjara. Kemudian akan dicambuk, ikhwan. Padahal antum tahu, hukuman cambuk pada zaman itu terkenal, betul. Di dalam penjara, Imam Ahmad itu ketemu dengan mantan pencuri atau pencuri yang menjalani hukuman. Dia berkata dan menceritakan cambukannya itu kayak apa. Kalau antum membaca dalam sirah, Ibnu Jauzi itu menceritakan cambukan yang dulu diberlakukan kepada Imam Ahmad. Kalau diberikan kepada gajah, gajah itu akan mati saking kerasnya cambukan itu. Saat itu kemudian maling itu memberikan kekuatan sama Imam Ahmad. Tuh, maling menguatkan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tetap manusia biasa. Maling itu berkata, wahai Imam Ahmad, kau adalah guru kami. Saya saja mencuri aja, dicambuk ratusan kali saya sabar kok. Lihat. Jadi orang yang sabar itu bukan hanya orang yang taat, pendosa pun sabar. Makanya kalau maling tidak sabar itu kan tidak mampu. Bos, kapan maling? Sabar. Maling itu mengatakan kepada Imam Ahmad, sabar. Imam Ahmad kemudian sabar, ikhwan. Lalu kemudian akhirnya betul-betul dicambuk. Bukan masalah cambukan yang istimewa. Tapi kalau antum detail memperhatikan dalam sirahnya, maka kemudian kita akan mendapati sebuah kisah nyata merupakan bentuk karomah yang Allah berikan kepada Imam Ahmad. Apa itu? Yaitu adalah ketika cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad. Masya Allah, hampir melorot. Lepas itu talinya. Padahal kita tahu saat itu disaksikan ribuan orang yang menjadi murid-muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu, ikhwan, kata Imam Adz-Dzahabi, paling sedikit yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu 5.000 orang. Ya, 2 kalinya, 3 kalinya. 5.000 orang kata Imam Adz-Dzahabi.
Yang menulis 500 orang, yang nggak menulis 4.500. Kalau di sini 100 nggak nulis semua. Yang nulis itu yang jadi ulama, yang di depan-depan itu. Yang di belakang ngapain itu? Mereka melihat akhlaknya Imam Ahmad. Pada saat ketika beliau dihukum, Masya Allah, maka ribuan orang menyaksikan dan salah satu cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad dan hampir melorot. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad lalu kemudian berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, tutup auratku sebagaimana aku melaksanakan perintahmu. Aku sabar atas apa yang aku rasakan. Masya Allah. Yang secara logika tidak mungkin ada yang mampu untuk menahan celananya Imam Ahmad untuk memperlihatkan auratnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, imam besar, menikah umur 40 tahun karena sibuknya untuk belajar. Ternyata kemudian dijaga oleh Allah, ditutup rapat itu kemudian talinya, tiba-tiba mengencang kembali. Padahal tangannya Imam Ahmad terbelenggu dan tidaklah cambukan itu dikenakan kepada Imam Ahmad sampai selesai. Kecuali Allah menutup rapat auratnya Imam Ahmad sampai Imam Ahmad dilepaskan. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Masya Allah, kalaupun kita baru mendapati satu ini tak ya ikhwan, bahwasanya Allah itu akan mencintai antum, akan menutupi antum dari kemaksiatan dan dosa. Masya Allah, harga dunia itu tidak ada sebandingnya dengan apa yang diridai oleh Allah. Tapi ternyata bukan hanya satu. Ini baru satu hadis. Makanya barang siapa di antara kita ketika bercermin dalam cermin besar kita, kemudian kita mendapati diri kita dimudahkan dalam ketaatan, dalam ibadah, jangan takjub, jangan mentazkiyah diri kita sendiri, jangan rekomendasi diri kita, tapi apa? Maka kemudian terus melakukan ketaatan itu supaya kita betul-betul layak dicintai oleh Allah. Tapi yang jelas ketika kita dicintai oleh Allah, Allah akan berikan kepada kita penjagaan. Ketika melihat yang bukan mahramnya, kita akan dimudahkan untuk menundukkan pandangan. Ketika kemudian kita mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita akan ringan untuk meninggalkannya. Ketika kita mendapati tawaran-tawaran yang menggiurkan, ketika itu haram dan syubhat, kita akan gampang mengatakan, enggak, saya enggak butuh ini. Siapa yang memberikan kekuatan? Bukan kita, ikhwan. Antum mampu melakukan ketaatan, bukan kita ini hebat. Bukan kita ini Superman ketika kita beriman. Tapi ketika kita mampu melakukan ketaatan, disebabkan karena Allah itu yang menolong kita dalam ibadah. Ini yang penting untuk kita pahami yang pertama. Allah ketika mencintai kita, Allah akan jadikan betul kehidupan orang yang Allah cintai dijaga betul oleh Allah. Dan beruntung orang yang mereka dalam hidupnya memetik ridhanya Allah dan mendapatkan ridhanya Allah. Selesai Ustaz? Dilanjutkan dengan hadis yang kedua dalam riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim lalu diterangkan oleh Rasulullah, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa'hibbuhu. Fayuhibbuhu. Fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan. Fa'hibbuhu. Fayuhibbunahu wa yada'u lahul qabulu fil ardi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjelaskan di dalam salah satu hadis yang sahih, Allah itu kalau jatuh cinta kepada hambanya, ketika Allah jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu akan memanggil malaikat Jibril. Antum tahu siapa malaikat yang paling dicintai oleh Allah? Malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu kelak merupakan malaikat yang paling terakhir dicabut nyawanya oleh Allah. Itu malaikat Jibril. Makanya disebut dengan Ruhul Amin. Allah kalau jatuh cinta, Allah itu tidak diam. Allah tidak nutup. Tapi Allah panggil malaikat Jibril, malaikat yang paling dicintai dan paling diridhai oleh Allah. Maka ketika Allah kemudian panggil malaikat Jibril, kemudian Allah mengabarkan, Inni uhibbu fulanan. Aku mencintai fulan. Diceritakan namanya, diceritakan amal perbuatan yang dikerjakan oleh dirinya. Ya? Diceritakan oleh dirinya. Mau adzan dulu? Oke, insyaallah. Kita sambung setelah ada. Bismillah. Kita lanjutkan sebentar ikhwan. Walaupun materinya masih sangat panjang sekali, tapi kalaupun antum keringatan, semoga keringat ini menjadi pemadam api neraka. Tidak apa-apa, keringat sedikit. Jabir bin Abdullah saja ngambil satu hadis 2 bulan ikhwan. Insya Allah keringat kita tidak ada yang sebanding dengan 2 bulannya Jabir bin Abdullah ketika mengambil hadis. Kita lanjutkan yang kedua, supaya memberikan target motivasi, menetapkan bahwasanya tujuan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah ridhanya Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril.
Allah itu kalau senang sama orang, Allah itu akan panggil malaikat Jibril pertama kali. Allah sampaikan kepada Jibril, ini uhibbu fulanan, aku ini mencintai di antara hambaku. Allah sebutkan namanya, Allah sebutkan amal solihnya, dan itu disebutkan oleh Allah di depan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ikhwan merupakan malaikat yang Allah cintai dan paling mulia di antara para malaikat. Bahkan Imam At-Tabari menerangkan, setelah ditiupnya sangkakala yang pertama, yang tersisa di antara malaikat itu siapa? Malaikat Israfil, kemudian malaikat maut, dan kemudian yang ketiga itu malaikat Jibril. Dan yang paling terakhir dicabut oleh Allah langsung rohnya itu siapa? Malaikat Jibril. Allah kemudian sampaikan kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, amal solihnya yang sampai menjadikan namanya harum di hadapan Ar-Rahman, ikhwan. Maka kemudian Jibril mendapatkan perintah dari Allah, cintailah dia sebagaimana aku mencintainya. Jibril mencintainya, kemudian turun ke langit dunia, ke langit-langit yang diisi oleh ribuan malaikat, ratusan juta malaikat yang tidak pernah kita tahu jumlahnya. Ingat ikhwan, alam semesta ini ada dua, ada langit, ada bumi. Bumi kita berbagi dengan setan, berbagi dengan hewan. Tapi langit, Masya Allah, rapat dengan para malaikat yang tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Jarak satu malaikat dengan malaikat itu cuma setengah dirok dalam satu riwayat. Kalau rumah kita kan enggak, 200 meter cuma 2 orang. 100 meter cuma 1 orang. Di langit enggak, penuh, rapat, berdesak-desakan para malaikat itu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat itu, Allah telah jatuh cinta kepada salah satu di antara hambanya karena amal-amal ini. Cintailah dia sebagaimana aku mencintainya dan sebagaimana Rabb kalian itu mencintai orang itu. Lalu kemudian seluruh penduduk langit akhirnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan malaikat Jibril. Makanya sampai ada seorang salaf yang berkata, kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama wa kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Makanya sampai ada seorang salaf yang mengatakan, berapa banyak orang yang mereka tidak terkenal di antara kita, datang tidak diantar, pulang tidak dijemput. Karena tidak pernah dicari-cari, tapi menjadi orang yang masyhur di antara penduduk langit. Kayak Julaibib. Julaibib itu kan nggak terkenal di mata para sahabat. Tapi tahukah kita ketika kemudian Julaibib itu meninggal dunia, Rasulullah itu berkata berkali-kali kepada para sahabat, atafqaduna syai'an, kalian kehilangan seseorang atau enggak? Nafqadu fulan, nafqadu fulan, nafqadu fulan ya Rasulullah. Kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan. Tidak disebutkan nama Julaibib. Rasulullah nanya lagi, atafqaduna syai'an, kalian kehilangan seseorang atau enggak? Nafqadu fulanan, nafqadu fulanan, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan. Tidak disebutkan lagi itu nama Julaibib. Lalu kemudian Rasulullah yang ketiga baru berkata, atafqadu Julaibiban, kalian kehilangan Julaibib atau enggak? Seorang sahabat yang hitam pendek, yang mana para wanita-wanita di Madinah itu menolak kalau dilamar oleh Julaibib. Seakan-akan kalau beliau sebelum ngetok pintu itu dari dalam sudah ngomong, maaf tidak menerima lamaran. Julaibib radhiyallahu anhu. Tapi Masya Allah ketika beliau meninggal dunia nikah dengan seorang wanita yang dipilihkan oleh Nabi. Wanita itu menerima walaupun Julaibib itu tidak disukai oleh hatinya. Tapi karena pilihan Nabi diterima. Julaibib belum kemudian mencampuri wanita yang telah dinikahkan oleh Rasulullah bersama Nabi, meninggal. Ketika meninggal yang pertama kali dicari itu Julaibib. Sampai akhirnya Rasulullah itu ketemu dengan Julaibib, maka Rasulullah itu menjadikan kedua tangannya menjadi kasur bagi Julaibib. Sampai Julaibib berkata, huwa minni wa ana minhu. Saya itu asalnya saya ini dari Julaibib dan Julaibib itu bagian dari diriku. Tidak terkenal padahal. Sama dengan tadi. Berapa banyak orang yang tidak terkenal di antara kita, terkenal di antara penduduk langit ketika amalannya itu mengetok-ngetok pintu langit setiap waktunya. Kenapa? Ikhlas dan itibaknya. Dan berapa banyak orang yang terkenal di mata kita tapi tidak terkenal di antara penduduk langit. Kenapa? Hatinya hitam dan amalannya tidak itibak. Makanya ketika para malaikat telah jatuh cinta, apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Ikhwan, dicintai oleh para malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat ketika mereka jatuh cinta? Disebutkan oleh Syekh Shalih Munajjid dalam kemudian penjelasan beliau. Lalu beliau menyetir sebuah ayat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk hafal ayatnya. Barang siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah
tatanazal nuzuluhu mutakariron, turun berkali-kali para malaikat untuk menguatkan orang yang istiqamah ketika mereka dicintai oleh Allah. Apa yang dikatakan malaikat ketika turun kepada orang-orang yang Allah cintai karena istiqamahnya? Malaikat itu berkata, "Ala takhafu." Yang kamu takutin apa? Wala tahzanu, yang kamu sedihkan apa? Wa absyiru bil jannah, dan kamu itu telah diberitakan dengan surga. Imam Ibnu Katsir berkata, "Tusajji'uhum." Malaikat itu sengaja turun berkali-kali untuk menguatkan orang yang beriman supaya mampu untuk melewati setiap ujian tanpa takut dan khawatir. Dan yang menguatkan siapa? Orang yang Allah cintai. Malaikat, ikhwan. Antum bisa bayangkan kalau dikuatkan malaikat itu sekuat apa? Antum pernah ngikutin motivator, orang training, ada kan motivator-motivator hebat dan handal Indonesia. Ada Mario Teguh, ada Ari Ginanjar. Yang mana kalau kita ngikutin training mereka, Masya Allah, kita bisa berubah. Kenapa? Kekuatan kata-kata yang disusun oleh mereka. Mereka dibayar mahal betul untuk kemudian memberikan kekuatan kepada orang supaya berubah. Saya cuma bayangkan sederhana. Kalau motivator kayak Bapak Mario Teguh, Ari Ginanjar, Andre Wongso mampu memberikan spirit bagi orang untuk berubah. Antum bayangkan kalau yang menurunkan itu malaikat itu kayak apa? Kuat, luar biasa itu. Karena apa? Yang nurunin malaikat, yang menguatkan malaikat. Sampai kita mendapati, lihat orang yang beriman. Ujiannya berat, ikhwan. Benar. Kita tidak mengingkari ujian orang yang beriman itu berat. Tapi antum harus ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Dan di antara pertolongan Allah itu apa? Malaikat yang Allah turunkan. Makanya kalau kita membaca sahabat itu rata-rata tidak masuk akal. Menurut akal kita. Kenapa? Karena mereka itu dikuatkan oleh para malaikat. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Sampai Nabi berkata, "Mada tarakta li ahlika, yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa, wahai Abu Bakar?" "Alhamdulillahi wa Rasul." Aku tinggalkan mereka dalam penjagaan Allah dan Rasul, ya Rasulullah. Abu Bakar, Umar bin Khattab, saya kemarin ceritakan. Umar bin Khattab, Pak, Masya Allah, orangnya itu idza takallama asma, kalau sudah ngomong keras. Idza daraba auja, kalau sudah mukul menyakitkan. Fa idza masya, kalau sudah jalan asra, cepet. Pokoknya beda dengan Umar Mita ini. Luar biasa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi antum tahu bagaimana fisiknya? Fisiknya orangnya tinggi, agak hitam-hitaman. Rambutnya agak ikal. Kemudian Umar bin Khattab diceritakan oleh Ibnu Jauzi, di pipinya itu ada garis menghitam. Ibnu Jauzi menceritakan kenapa ada garis menghitam, ikhwan. Lekasratil buka min khasyatillah. Karena banyaknya sering menangis Umar bin Khattab itu sampai bekas di pipinya. Antum bisa bayangkan sebanyak air mata apa yang diteteskan oleh Umar bin Khattab dan sesering apa sampai hitam pipinya Umar bin Khattab. Biasanya kalau pipi kita hitam apa? Jerawat batu yang tidak sembuh-sembuh. Umar bin Khattab, ya Allah, saya ketika membaca lembaran itu cuma husnudon. Kenapa ya para sahabat luar biasa mereka di dalam keimanan mereka? Karena mereka itu dikuatkan oleh para malaikat. Makanya jangan-jangan kita yang sholat malam sudah pasang alarm 10 lewat semuanya. Jangan-jangan kita ini belum dibantu oleh malaikat. Membawa uang 100.000 ke masjid untuk sedekah itu sudah terasa besar banget. Tapi ketika kita bawa 100.000 ke bengkel terasa sedikit banget. Jangan-jangan kemudian kita mawas diri untuk mengukur. Jangan-jangan kita ini belum turun kepada kita itu malaikat. Karena apa? Kalau kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, Allah turunkan malaikat. Dan Allah mengkuatkan hati orang yang beriman itu, Allah tidak kuatkan secara fisik. Allah kuatkan secara hatinya. Makanya orang yang beriman itu kadang-kadang badan mereka kecil, ikhwan. Tapi hati mereka yang kuat. Berapa banyak orang yang fisiknya bagus, tapi ketika kemudian dia rajin fitness, sholat di belakang imam kepanjangan dikit, kakinya gemeter. Tapi ada orang yang tampaknya kurus, tapi Masya Allah, ketika dia sholat sampai 2 jam, 3 jam, tidak terasa. Padahal makanannya berbeda kualitasnya daripada yang pertama. Kenapa? Allah kuatkan hati melalui para malaikat yang Allah turunkan. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Fussilat tadi. Makanya Masya Allah, kisah orang yang beriman itu menggetarkan jiwa. Makanya sampai kemudian dikatakan tidak ada orang yang paling hebat dalam iman kecuali adalah orang-orang yang beriman dan solih kepada Rabbnya. Sampai Allah kuatkan hati mereka. Contoh nih ikhwan, saya ambilkan kisah nyata. Saya ini pernah menemani beberapa dokter ke Suriah. Semoga Allah menjaga apa yang saya kerjakan. Saya ceritakan karena ini menceritakan tentang orang-orang Syam. Syam ikhwan adalah tempat yang terbaik di akhir zaman.
Syam itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba li ahli Syam fa inna malaikatur rahman basitatun ajnihatiha ala ardi Syam. Beruntung itu penduduk Syam, karena setiap para malaikat Ar-Rahman itu ketika mengepakkan sayapnya, maka mereka itu memilih kota Syam. Itu Syam. Syam yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, ya Rasulullah, kalau saya harus keluar dari kota Madinah, mana kota yang engkau rekomendasikan buat kami ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengarahkan telunjuknya mengarah ke kota Syam dan berkata, fa innallaha takaffala li bisyami wa ahlihi. Allah telah menjaminkan untukku bagaimana kebersihan tanah Syam dan bagaimana kemurnian iman orang-orang Syam. Syam yang kelak menjadi tempat turunnya Isa alaihi salam. Syam, bukan di Bali, apalagi di Bekasi, enggak. Di Syam itu. Maka tahukah kita, ketika saya pernah menjadi orang Indonesia, saya banyak mengambil hal-hal yang luar biasa dari orang Syam itu. Ya, ketika ngantar seorang dokter, 2 orang dokter dari UGM ketika misi kemanusiaan ke rumah sakit. Di sana kemudian Masya Allah, saya itu mendapati betul apa yang dikatakan Nabi itu. Ternyata saya mendapati orang-orang yang luar biasa dalam iman itu, salah satunya orang Syam. Walaupun mereka dibodohkan selama puluhan tahun, tapi dengan adanya ini, berakah mereka. Mereka betul-betul kembali kepada agama Allah dan betul-betul luar biasa. Anak-anak kecil ikhwan, umur 6 tahun, 5 tahun. Masya Allah itu kalau habis kita kasih permen, karena kita beli permen untuk memberikan hadiah kecil untuk mereka. Itu Masya Allah, ngucapin alhamdulillahnya luar biasa. Itu kadang-kadang ngikutin kita ketika kita balik ke rumah sakit itu sambil mengatakan apa? Allahu yahfadkum, Allahu yahmikum. Tahu artinya? Semoga Allah menjagamu, semoga Allah merawatmu. Umur 5 tahun. Kalau diucapkan orang 14 tahun, anak maklum. Ini 5 tahun, 6 tahun. Ucapannya sudah Allah dan Allah. Saya pernah mendapati seorang ikhwan, yaitu kemudian ada sebuah kisah ibu-ibu datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kemudian beliau itu ditensi sama dokter, gula darahnya itu sampai menembus hampir 600. Dia merasakan sini pusing kepalanya, susah dan berat. Saya sampaikan, saya penerjemah, saya sampaikan ke dokter. Dokternya dengan ngomong, gampang Ustadz, ini gulanya tinggi. Suruh jangan banyak makan, dikendalikan makannya. Saya kemudian cerita, saya sampaikan, saya terjemah, ala tuksiri fit ta'am. Jangan banyak makan ya Umi, wahai ibuku jangan banyak makan. Ibu itu ngeliatin saya lama dan berkata, antum datang dari mana? Dari Indonesia ya? Iya. Yang sama dokter ya? Iya. Antum berapa kali makan di sini? Sekali. Kadang-kadang kalau ada rezeki 2 kali, karena tidak pernah kita makan untuk kecukupan di sana. Sekali atau 2 kali. Kemudian ibu itu berkata, antum tahu kok makan di sini susah kok. Kok antum bisa ngomong ke saya supaya jangan banyak makan? Padahal saya cuma menerjemah. Saya mau ngomong itu loh dokternya. Tapi kan Masya Allah, masa saya nyalain dokter? Ya sudah, saya bilang sudah. Kemudian saya ngomong lagi ke dokternya. Dok, diagnosa antum salah. Ini kan kita jarang makan. Oh iya Ustaz, saya lupa. Ya? Maka kemudian dokter ini ngomong lagi, kalau gitu Ustaz kasih tahu ke beliaunya supaya kemudian jangan banyak pikiran. Saya tahu itu pasti salah lagi. Hakikatan wallah ini, saya kemudian sampaikan apa adanya. Ya saya sampaikan, Bu, jangan kemudian banyak mikir. Ibu itu ngeliatin saya kembali. Saya tahu nih salah. Ya sudah, saya diem aja. Terus kemudian ibu itu ngomong, saya tuh punya 2 anak, 2. Yang satu diambil Nusairi ketika habis pulang dari masjid, yang satu diambil tengah jalan. Kalau hidup di mana, kalau mati kuburannya di mana? Ente ngomong sama saya supaya saya jangan banyak mikir. Lah yang mikirin anak saya siapa? Coba ikhwan, anak itu diem. Nangis beliau ikhwan, air mata itu jatuh. Nangis sesenggukan, hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal terkena reruntuhan bangunan. Susahnya luar biasa, syukur kita ini diberikan oleh Allah banyak kemudahan dalam ketaatan di sini. Makanya Masya Allah kemudian akhirnya beliau itu menceritakan kayak gitu. Nangis, senangis-nangisnya. Lalu kemudian antum tahu, hal yang membuat saya takjub adalah ketika di sela-sela dia menangis, saat tangisnya itu tiba-tiba dia berucap, Hasbiyallah la ilaha illallah. Cep, berhenti, sapus air mata, hilang. Seakan-akan kemudian sebelumnya itu tidak pernah nangis yang hebat.
dengan mengatakan hasbiyallah la ilaha illallah. Saya cuma husnudzon, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita dulu di sana cuma 1 bulan pulang. Kalau mereka sampai kapan? Nggak akan pernah batas tahu akhirnya. Karena nanti peperangan di akhir zaman itu terjadi di mana? Di Syam, di Ghautah. Sampai kapan mereka akan berhenti? Nggak pernah kita ngerti, ikhwan. Kalau bukan orang yang hebat, nggak mungkin Allah akan timpakan ujian yang sedemikian hebatnya. Kecuali Allah timpakan kepada orang yang hebat. Itu orang Syam. Syekh Husnudzon ini yang menguatkan mereka siapa? Malaikat. Sebagaimana salah satu di antara yang pernah saya dapatin, kita mau sholat maghrib dan isya. Karena saat itu kita akan memberikan bantuan, yaitu obat-obatan dan makanan, maka kemudian kita itu menjamak sholat. Ada orang di sana mengambil madhab itu, ada salah satu madhab bahwasanya jamak itu tidak boleh kecuali dalam keadaan perang, merujuk kepada pendapat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian ketika habis sholat maghrib saya ngimamin selesai, lalu kemudian saya berdiri, ada yang komat, dia langsung tidak suka, ini mau ngapain ini? Sholat isya. Tidak boleh. Kita dalam keadaan tidak ada serangan. Kalau ada serangan baru dijamak. Kalau tidak ada serangan tidak boleh dijamak. Saya tahu itu salah satu pendapat fikih. Tapi kemudian saat itu kita memang betul-betul memerlukan untuk sholat. Kita mau sholat, kemudian beliau itu narik-narik tangan saya dan tidak membiarkan saya untuk takbiratul ihram. Kemudian tarik-tarikan tangan. Saya bilang, Pak, saya mau sholat. Tidak boleh, nanti sholat isyanya. Akhirnya kemudian salah satu dokter berkata, Ustaz, tolong sampaikan ke beliau. Nanti dia dijelaskan habis sholat. Akhirnya kemudian saya sampaikan, nanti ya Pak, habis sholat saya terangin. Nah, baru dilepaskan. Sholat saya ikhwan. Sholat itu dia duduk di samping saya. Seakan-akan nunggu jawaban. Saya tuh sholat sambil ini, dia di sini. Dia ada di samping saya itu, enggak kemudian pergi kemana, enggak. Duduk di samping. Sholat saya kemudian menjamak, selesai 2 rakaat, langsung dia. Saya baru salam langsung ditanya, mana dalilnya? Antum kemudian melaksanakan jamak dengan isya. Saya sampaikan dalil 1, 2, 3 kepada beliau. Tiba-tiba beliau pergi bangkit, kemudian dari duduknya ke belakang, ambilkan air putih gelas kecil, teh dingin lah. Kemudian balik ke saya. Padahal saat itu saya belum selesai. Kemudian kan saya bingung, ini setuju pendapat saya atau enggak gitu. Kemudian saya ngomong ke bapak itu, Pak, bapak gimana yang tadi saya sampaikan? Bapak sudah paham atau belum? Afahimta minal mawdu'at wal ahadits allati dzakartuha. Paham nggak bapak? Kemudian bapak itu malah kemudian liatin saya dan berkata, Masya Allah, antum kalau sudah menyebutkan nama Rasul, ya tidak ada kewajiban saya untuk tunduk dan patuh. Sudah selesai. Antum yang salah nanya kepada saya. Antum sudah nyebutin dalil kok masih nanya ke saya setuju atau tidak setuju. Salah pertanyaan antum. Masya Allah ikhwan, diem saya. Coba. Bahkan kemudian beliau ngomong, ini kalau saya punya hadiah lebih baik daripada teh dingin ini, saya kasih. Kalau anak saya ada yang belum nikah, saya nikahkan sama dia. Oh itu kata beliaunya saya tidak ngurangin loh ya. Tapi saya tahu biasanya anaknya sudah nikah, malah berani ngomong kayak gitu. Ya anaknya 2 sudah nikah semuanya. Tapi di situ kita melihat kenapa kekuatan hebat itu. Salah satunya itu apa ikhwan? Kalau antum melihat orang yang solih, sabar, antum melihat orang yang solih taat kepada Allah, husnudzon, mungkin Allah yang membantu mereka dengan Allah menurunkan para malaikat. Kita kalau kemudian melihat diri kita baru diuji sebentar saja, nggak kuat, sering jatuh, sering terperosok, baru diuji sedikit saja, kita patut untuk muhasabah di hadapan Rabb yang kita sembah. Jangan-jangan Allah belum turunkan malaikat untuk kita. Karena apa? Karena jelas kalau Allah itu mencintai antum, Allah akan turunkan malaikat kepada kita. Selesai? Belum. Yang ketiga, Rasulullah kemudian mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Madhabi. Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan as-salahu. Qalu wa ma as-salahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan. Idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranhu wa man haulahu. Yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, Rasulullah bersabda, Allah itu kalau cinta kepada seorang manusia, maka Allah itu akan memberikan pemanis. Para sahabat tidak paham apa itu artinya pemanis. Kemudian para sahabat ngomong, wa ma asalahu, artinya pemanis itu apa ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan gini, kalau ada orang yang Allah cintai, ini garis ajal.
Ini orang yang Allah cintai. Kalau Allah mencintai orang ini ketika mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah, maka Allah cintai dia, Allah akan memberikan pemanis. Artinya pemanis itu ketika dia semakin mendekati ajalnya, yang tahu ajal ini siapa? Allah semata. Tidak ada yang tahu ajal seseorang. Yang mengetahui ajal seseorang itu hanyalah Allah. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu ajal seseorang sampai yang menetapkan adalah Allah. Maka ketika Allah ini mencintai seorang hamba, ketika hamba ini sudah mendekati garis ajalnya, Allah kemudian sibukkan dulu orang ini supaya orang ini melakukan amal solih. Siapa yang mampu membolak-balikkan hati? Allah. Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati setiap manusia itu berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Yang mampu menjadikan kita taat, sibuk dalam kebaikan dan ibadah itu hanya Allah semata. Ketika Allah mendapati fulan yang Allah cinta ini sudah mendekati garis ajalnya, Allah sibukkan dia dulu untuk melakukan amal solih. Ketika dia sudah sibuk melakukan amal solih, barulah dia itu menginjak garis ajalnya ketika sedang beribadah dan beramal solih. Ketika sudah menginjak garis ajalnya, maka kemudian dicabut malaikat maut ketika sedang sibuk melakukan amal solih. Meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu, sampai orang-orang yang menjadi teman dan kerabatnya ridha terhadap kematiannya ketika kematiannya itu manis, menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang mampu merencanakan kapan kita mati? Tidak ada, ikhwan, tidak ada yang mampu. Kalau antum ditanya kapan mau pergi ke Bekasi, antum mampu menyebutkan bulan. Insya Allah nanti Juli saya ke Bekasi, Ustaz. Kalau antum ditanya kapan umrah, antum mampu menyebutkan tahun 2017 awal-awal saya akan umrah. Antum kalau ditanya nikah, antum akan ngomong nanti, Ustadz, kalau ada akhwat yang mau dengan saya. Mampu menyebutkan. Tapi siapa yang mampu menyebutkan kapan kita mau mati? Tidak ada yang jawab, insya Allah nanti habis taklim saya akan meninggal dunia. Tidak ada. Dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, perhatikan, Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah tidak biarkan hamba ini melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Allah sibukkan dia di dalam amal solih, sampai ketika sibuk melakukan amal solih, dia menginjak garis ajal dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa ada kematian yang paling manis daripada husnul khotimah? Tidak ada. Innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Makanya antum kalau sholat, rakaat pertama khusyuk, rakaat yang kedua khusyuk, rakaat yang ketiga khusyuk, rakaat yang keempat kentut, batal 3 rakaat. Makanya ada orang solih di awal-awal hidupnya, mudanya solih, pertengahan bahaya solih, tapi ketika mati tidak solih, nah itulah amal dia. Dan Allah ketika telah mencintai seorang hamba, Masya Allah, Allah tentukan bagaimana kematiannya dan Allah atur bagaimana kematiannya. Antum lihat, perhatikan orang-orang yang husnul khatimah. Ada yang asalnya jalan-jalan, tiba-tiba duduk baca kitab, meninggal. Ada orang yang kemudian kadang-kadang di asalnya jalan, kemudian tiba-tiba ke masjid, sholat sunnah, meninggal. Ada orang yang ditentukan ketika meninggalnya pas bertepatan, dia sholat itu bertepatan dengan ajalnya dia meninggal dunia. Coba kita lihat orang yang kemarin meninggal dalam korban kren. Untuk perhatikan, ikhwan, krennya banyak atau satu? Banyak. Anginnya satu atau banyak? Satu anginnya. Tapi yang jatuh hanya beberapa. 2 kren aja yang jatuh kalau tidak salah. Kalau kita bertanya, kenapa orang itu sholatnya di situ? Padahal luasnya luar biasa Masjidil Haram. Siapa yang ngarahkan dia sholat di situ sampai kena kren? Coba ikhwan, apa ada kematian yang lebih indah? Coba meninggal ketika umrah, ketika sedang di Masjidil Haram, ketika akan melaksanakan sholat. Meninggalnya di Mekah. Siapa yang ngatur kayak gitu? Allah kan? Saya pernah punya jamaah itu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Beliau berangkat sama-sama kita, berangkat umrah biasa, ikhwan. Tapi Masya Allah ketika kita akan berangkat umrah pada hari Kamis, itu sudah malam Jumat. Tiba-tiba beliau jatuh, terbentur kepalanya, berdarah. Saya ngotot, bawa Pak ke rumah sakit dulu. Tidak mau. Tidak, Ustaz. Tidak apa-apa Pak, dibawa ke rumah sakit. Kita umrah, tidak tahalul. Besok saya umrah bareng saya Bapak. Tapi Bapak ke rumah sakit dulu. Tidak mau. Saya pengen umrah sekarang, Ustaz. Padahal saat itu kita baru naruh tas, akan naruh ke hotel kamarnya, baru kemudian kita berangkat untuk tawaf. Kemudian sa'i baru ditutup dengan tahalul. Saya sampai ngomong kepada menantunya. Menantunya itu salah satu jamaah anak di Bekasi. Akhi, antum bilang sama Bapak.
Bapak ini harus dibawa ke dokter dulu nih, kepalanya ini memar. Ngomong ke bapaknya, enggak mau bapaknya, tetap ngomong malam ini Ustaz saya kuat. Bapak yakin kuat? Iya Ustaz, enggak apa-apa. Ya sudahlah. Kita kemudian sudah memaksakan dan mengkondisikan beliau ke rumah sakit, enggak mau. Maka kita antri makan. Dia kemudian ngambil itu makanan itu, tapi kemudian dia ngambil makan, cuma minum teh hangat. Orang Sunda. Setelah itu kemudian dia nanya, kalau saya tidur batal atau enggak Ustaz? Enggak batal Pak. Asalkan jangan bersentuhan dengan, asalkan jangan bercampur dengan istrinya, jangan menyentuh hal-hal yang wangi. Kemudian izin dia tidur. Saya lagi lanjut makan bersama para jamaah. Siapa yang duga? Baru kita makan tiba-tiba keluarganya turun ngabarin meninggal dunia. Saya itu sampai tidak percaya, sampai lupa mengucapkan kalimat istirja. Saya sempat ingat betul, saya mengucapkan, masa sih? Beberapa menit sebelumnya itu masih duduk sama kita. Ke atas saya tidak ngerti. Itu pengalaman pertama saya dan belum pernah setelahnya itu. Bagaimana saya mendapati ada jamaah itu meninggal ketika umroh. Pikiran saya ini gimana yang ngurus administrasinya dan yang lainnya. Di samping saya juga sedih. Ternyata Masya Allah digampangkan. Beliau meninggal di Mekah, disolatkan di Masjidil Haram. Padahal kita ngerti kan sholat di Masjidil Haram ribuan orang atau puluhan orang. Ribuan orang. Meninggalnya ketika umrah. Tidak boleh kan untuk ditutup kepalanya, tidak boleh. Ya kemudian harus kemudian dikafani, tapi kemudian dibuka kepalanya. Kenapa? Karena nanti dia dibangkitkan oleh Allah ketika dari kuburnya sambari bertalbiyah. Karena orang yang dibangkitkan dalam kubur itu beda-beda. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak punya wajah. Siapa itu? Orang yang minta-minta ketika di dunia. Makanya salah satunya itu jangan minta-minta hadiah, itu tidak boleh. Mana hadiahnya? Minta-minta nanti kemudian tidak punya daging di wajahnya. Ada yang kemudian dibangkitkan dalam keadaan membawa nanah di tubuhnya, di mana mengeluarkan bau yang menyengat. Siapa itu? Orang yang niyahah, orang yang suka meratapi apabila keluarganya itu meninggal dunia. Ada yang kemudian meninggal dalam keadaan buta meraba-raba. Siapa itu? Orang yang mereka melupakan Allah. Ya, ketika hidup di dunia tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah peduli kepada agamanya Allah, tidak pernah peduli terhadap perintah yang ada di dalam Quran dan hadis. Dibangkitkan dalam keadaan buta, dia meraba-raba. Ada yang dibangkitkan kepalanya menjadi kaki, menyeret sampai ke padang mahsyar, orang kafir. Dan ada pula yang dibangkitkan dalam keadaan miring-miring. Nah itu pasti tahu antum. Siapa yang miring-miring? Orang yang poligami tidak hadir. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan dia bertalbiyah. Siapa itu? Orang yang meninggal ketika haji dan umrah belum tahallul. Masya Allah. Kemudian akhirnya kita mukomkan, kemudian ini. Sebenarnya saya tanya sama kemudian keluarganya. Bapak ini sudah pernah haji? Belum pernah Ustaz. Sudah pernah umrah? Belum. Ada tanahnya Bapak dijual dengan harga yang mahal. Ada yang mau untuk dijadikan gudang orang Cina. Kemudian beliau ngantri, hajinya lama. Akhirnya beliau menggunakan sisanya untuk umrah. Semua keluarganya dihabisin tabungannya untuk mengumrahkan kita. Kemudian beliau umrah. Kemudian setelah mendapatkan cerita itu, setelah dikuburkan, ikhwan, saya cuma bertanya-tanya, siapa yang menjadikan beliau kepleset? Siapa yang menjadikan beliau itu tanahnya dihargai mahal? Siapa yang menjadikan beliau itu kemudian ngotot malam itu untuk umrah? Siapa yang menjadikan beliau kemudian tidur? Semua pertanyaan itu jawabannya cuma satu. Kalau Allah sudah ngatur, mau apa kita? Dan itulah yang Allah kemudian lakukan. Jadi ketika Allah mencintai kita, Allah betul-betul akan atur bagaimana kematian kita supaya kematian kita menjadi kematian yang pemanis. As-salahu, asil, antum akan dimaniskan oleh Allah. Makanya kemudian Masya Allah itulah kematian husnul khatimah. Perhatikan tiga ini. Allah jaga, Allah turunkan malaikat menjadi penjaga, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Belum lagi kemudian yang terakhir. Mereka akan melihat wajahnya Allah kelak pada waktu hari kiamat. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka itu surga. Dan bagi mereka itu tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajahnya Allah, ikhwan. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kelak di surga kecuali melihat wajahnya Allah. Wa ziyadah, tambahan. Tambahannya surga itu apa? Melihat Allah. Allah tidak akan mungkin menampakkan wajahnya kepada orang yang Allah tidak cintai di antara makhluknya. Allah tampakkan wajahnya kepada orang yang Allah cintai di antara penduduk surga. Kalau kita bicara tentang kenikmatan surga, ikhwan, jangan pindah mengatakan kenikmatan surga itu yang paling tinggi bidadari. Tidak, bukan bidadari. Belum kita lanjutkan, bidadari sama istri kita kalau masuk surga lebih cantik mana?
Lebih cantik mana, akhi? Lebih cantik mana? Istri. Istri antum ikut ya? Lebih cantik istri kita. Kenapa? Karena istri kita, wanita-wanita yang saleh, mereka melewati ujian. Makanya mereka menjadi pemimpin bidadari. Nah, kita tinggalkan itu panjang. Maka yang paling tinggi bukan bidadari, tetapi yang paling tinggi adalah melihat wajahnya Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan diceritakan, idbaina ahlul jannati fi na'imihim ittala alaihi nurun fawqa ru'usihim. Ketika para penduduk surga itu sedang berada di surga, tiba-tiba muncul dari atas kepala mereka wajah yang sinar yang begitu indahnya. Para penduduk surga yang saat itu menikmati apa yang di dalam surga, Masya Allah. Mereka kemudian terdiam, mereka melihat apa yang ada di atas kepala mereka ketika ada cahaya yang begitu indah. Farafa'u absarahum. Mereka mengangkat kepala mereka dan ketika mereka mendapati, Masya Allah, mereka mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepala mereka tanpa hijab, tanpa satar. Kemudian Allah berfirman, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum wahai penduduk surga. Maka kemudian fala yaltafitu ila syai'in minan na'imi madamu yang duruna ilaihi. Maka penduduk surga itu kemudian tidak mengedipkan mata sedikit pun, tidak menoleh ke kanan ke kiri. Saking nikmatnya ketika melihat wajahnya Allah secara langsung. Itu kenikmatan paling tinggi di surga. Allah tidak berikan sama orang yang tidak itibak sama Nabi. Allah tidak berikan kepada orang yang riya di dalam ibadahnya. Allah tidak berikan itu kepada orang yang menghamba dunia dalam dunia yang singkat. Allah berikan kepada orang yang Allah cintai ketika mereka betul-betul mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Itu 4 keutamaan. Gimana kita pengen mendapatkan itu? Sebelum kita menjelaskan itu, ikhwan antum harus paham. Ini loh yang harus menjadi kompor penghangat dalam jiwa kita. Sesungguhnya yang paling penting dalam kehidupan kita itu ridhonya Allah. Jangan ridho manusia. Jangan ridho harta. Siapapun yang mereka menukar ridhonya Allah dengan harta, tidak akan pernah sebanding itu. Harta dengan apa yang dia korbankan dari ridhonya Allah. Ada yang tidak paham tentang ridhonya Allah kemudian menukar dengan nafsunya. Ya Allah, tidak akan sebanding nafsu dengan apa yang dia korbankan, yaitu ridhonya Allah. Karena apa? Waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu yang paling besar dalam hidup. Antum kalau mendengarkan ini, antum seorang laki-laki, antum berusaha bagaimana istri antum dan anak-anak antum mendapatkan ridhonya Allah. Kalau masalah ini didengarkan oleh seorang istri, bagaimana dia berusaha, bagaimana suami saya dan anak saya itu mendapatkan ridhonya Allah. Kalau masalah ini dipahami oleh seorang anak, maka anak itu akan berkata, bagaimana orang tua saya mendapatkan ridhonya Allah. Karena apa, ikhwan? Yang gersang dalam kehidupannya hari ini adalah mereka tidak ingin mendapatkan ridhonya Allah. Padahal itulah yang paling besar dalam hidup. Menghidupkan ini tidak gampang, susah, sulit, harus berusaha. Mendapatkan cinta dari seorang wanita aja jatuh bangun kok, laki-laki kok. Membelikan martabak gagal, menemukan sepeda motor gagal. Kalau hanya untuk mendapatkan cinta dari seorang wanita, antum sepakat kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hatinya supaya cinta sama kita. Loh, apakah kita mengira mendapatkan cintanya Allah itu kemudian gampang? Mustahil, tidak mungkin. Inilah yang kita lakukan. Karena apa? Mencintai Allah itu harus dengan ilmu. Gak bisa dengan praduga. Kita masuk ke gua supaya dicintai oleh Allah, ya tidak bisa. Kita kemudian melakukan sesuatu untuk dicintai Allah, tidak bisa. Untuk dicintai oleh Allah harus dengan ilmu. Makanya kemudian di antara perkara yang kita harus pahami, apa yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah, singkatnya adalah dalam surat Ali Imran 31. Allah menerangkan kunci dari semua keterangan tadi, itu intinya pada surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika umatmu itu cinta kepada diriku, katakan syaratnya, fattabi'uni, ngikutin aku, ngikutin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ngikutin Rasul, apa yang dijanjikan oleh Allah? 2, yuhibbukumullah, pasti dia akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni sekaligus dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan kata ghafur dan rahim? Kenapa tidak ditutup dengan sami'an basira, sami'an alima? Para ulama mengatakan karena antum akan mendapati sifat ghafurnya Allah, sifat ampunannya Allah kalau antum mengikuti Nabi. Dan antum akan mendapatkan sifat rahimnya Allah kalau mengikuti Rasul.
Dan inilah cinta. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, anak tangga yang harus kita kerjakan, bagaimana kemudian kita mengamalkan sunnah yang datang dari Nabi kita. Sunnah ikhwan, itu bukan barang pilihan. Antum seneng, antum ambil, enggak seneng, antum tolak. Bukan itu. Karena sunnah itu tidak pernah menjadi prasmanan dalam hidup kita ketika makan. Sunnah itu tidak pernah menjadi acara di televisi. Antum cocok, antum ambil, enggak cocok, antum tinggal. Tapi sunnah itu konsekuensi iman. Kenapa? Karena sesungguhnya disitulah kemudian kita akan mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Kita mengikuti sunnah. Jangan kemudian remehkan sunnah, karena itulah jalan kita untuk menuju surganya Allah. Ikutin Nabi, amalkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itulah jalan kita untuk mendapatkan ridho Allah dalam kehidupan kita. Siapapun mereka yang mencintai Nabi, maka sesungguhnya orang yang mencintai Nabi akan dicintai oleh Allah. Mencintai Nabi itu susah atau tidak, Ustaz? Susah. Kenapa mencintai Nabi itu susah? Antum diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita lihat. Ya kan? Kalau kita mencintai istri kita gampang. Kenapa? Orangnya kelihatan. Kalau kita diperintahkan untuk mencintai suami gampang. Kenapa? Orangnya kelihatan. Tapi kalau mencintai Nabi, kita belum pernah kelihatan Nabi. Padahal dalam konsep cinta, dari mata turun ke hati. Tapi itulah harga yang sepadan. Kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah sampai kita mencintai Rasulullah SAW. Sebenarnya panjang. Ini penjelasannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan cinta dari Allah. Tapi qadarallahu ma yasha, sudah jam 8:04. Keringat pun sudah menetes dengan begitu derasnya. Jadi kita cukupkan apa yang kita kaji. Tapi setidaknya disinilah pentingnya kita mengetahui. 1. Racikan hati kita butuh 3. Khauf, roja dengan mahabbah. 2. Tidak ada perkara yang paling penting kecuali ridhonya Allah. 3. Orang yang mendapatkan keridhaan Allah ditampakkan oleh Allah dengan 4 perkara. Dijaga oleh Allah, dijaga para malaikat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan kemudian bertemu dengan Allah secara langsung tanpa sadar. Yang keempat, sesungguhnya kalau kita sudah bicara tentang ridhonya Allah yang dahsyat, kuncinya pada surat Ali Imran 31. Kalau antum ingin dicintai oleh Allah, cintai Nabi, maka itulah syarat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Kita biasanya buka tanya jawab, enggak ya? Sudah. Saya kira cukup. Paham semuanya? Insya Allah paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Semoga kita dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan pula dengan indah oleh Allah.